Najis itu terbagi menjadi 3 bagian. Najis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama najis mughalladhah. Pertama najis mughalladhah. Najis mughalladhah adalah najisnya anjing dan babi. Najis mughalladhah adalah najisnya anjing dan babi dan hewan yang teranakkan dari keduanya atau dari salah satunya. Dan hewan yang teranakkan dari keduanya atau dari salah satunya. Anjing mengawini babi, keluar anak, maka anaknya hukumnya najis. Atau anjing dikawin sama kambing, keluar anak, maka hukumnya juga najis. Nah, kalau di kitab Fathul Mu'in itu ada fikih fardiyah, fikih umpama gini bagaimana, umpama gini bagaimana, itu ada apa? Mencontohkan ketika ada anjing dikawin manusia, keluar anak berupa manusia. Manusia itu najis atau tidak? Najis. Wajib sholat atau tidak? Kalau dia muslim, wajib. Najis hukumnya. Nah, kalau kita musafahah, salaman, tangan kita najis enggak? Najis. Kalau basah najis, kalau kering tidak. Jadi kayak bobo sama. Nah, itu najis mughalladhah. Yang kedua, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis air kencingnya anak laki-laki. Najis kencingnya anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain air susu, tidak hanya ASI, air susu, baik air susunya kambing atau sapi atau apa, yang penting air susu, tidak harus ASI, dan belum makan selain air susu. Najisnya air kencingnya anak kecil laki-laki yang dia belum berumur 2 tahun dan belum makan, mengkonsumsi selain air susu. Satu persatu harus air kencing. Kalau dari anak laki-laki keluar umpama kotoran TA1, maka tetap hukumnya bukan mukhaffafah, harus air kencing. Kemudian sobi harus laki-laki. Kalau ada anak kecil wanita perempuan, air kencingnya bukan mukhaffafah. Yang ketiga, belum sampai umur 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun ke atas, maka juga tidak dihukumi mukhaffafah. Dan yang keempat, belum mengkonsumsi atau makan selain air susu. Kalau dia sudah mengkonsumsi untuk makan sehari-hari ya, untuk makanan kekuatan, dia sudah makan pisang, sudah makan nasi, ya kan? Maka walaupun umurnya baru setahun, air kencingnya tidak dihukumi najis mukhaffafah. Nah kalau makan tapi untuk berobat bagaimana? Anak panas kemudian dikasih madu kan bukan air susu, ya, dikasih madu. Apakah menjadikan air kencingnya najis mutawasithah? Ya tidak, masih mukhaffafah. Kenapa? Karena untuk berobat, tidak makanan pokok. Nah zaman sekarang ada bubur sun. Bubur sun itu apakah pengaruh menjadikan mukhaffafah mutawasithah atau tidak? Nah, bubur sun itu terbuat dari beras, gandum. Maka dengan sebab makan bubur sun walaupun baru setengah tahun itu anak, air kencingnya sudah tidak lagi mukhaffafah. Bisa dipahami ya? Dan yang ketiga adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu adalah selain najisnya anjing babi dan anak kecil laki-laki dengan syaratnya. Yani selain najis itu namanya najis mutawassithah. Berikutnya cara menghilangkan najis.
Cara menghilangkan najis mughalladhah yang pertama, najisnya anjing babi adalah satu dengan cara menghilangkan ainun najasah. Umpama nih di meja ini itu terkena jilatan atau air liurnya anjing. Nah, ada air liurnya, maka kewajiban keharusan kita pertama kali adalah menghilangkan, mengusap ini air liur. Kita ambil dulu air liurnya. Kalau ada kotoran anjing, maka kotorannya kita ambil dulu, bersihin dulu. Setelah itu baru kita siram sebanyak 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan tanah. Nyampurnya kapan? Di awal, di tengah, atau di akhir? Bebas, tiga-tiganya. Ada 3 cara. Yang pertama, kita sediakan ember, kasih air, kemudian kasih tanah, kita aduk sampai benar-benar dia tuh keruh. Setelah itu kita siramkan. Cara pertama. Cara yang kedua, di sini yang meja terkena najisnya anjing atau babi tadi, kita ambil tanah terus dilumuri. Setelah itu kita siram pakai air 7 kali. Dan cara yang ketiga, siram 7 kali kemudian kasih tanah. Cara yang paling afdol adalah cara pertama, yaitu air kita campur dengan tanah, diaduk kemudian kita siramkan. Setelah itu baru kita bilas dengan air bersih sekali aja, maka udah cukup. 7 kali kan siraman tadi. Siraman, pakai tanah kita siram, gitu. Disiram 7 kali secara mudahnya, dan salah satunya dicampur dengan tanah. Itu cara pertama. Setelah 7 kali siraman yang ke-7 tadi, ini bekas siramannya yang ada di bawah sini najis atau tidak? Tidak ya, tidak kita hukumi najis. Nanti sama seperti najis-najis yang lain. Berikutnya untuk mensucikan najis mukhaffafah, yaitu najis kencingnya anak kecil laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain air susu. Caranya bagaimana? Cara yang pertama adalah kita hilangkan dulu ainnya. Umpama air kencing itu kita keringin dulu itu. Setelah itu baru kita percikkan. Tidak harus disiram ya, nggak harus disiram, nggak wajib. Kita ada air 1 gayung, masukkan tangan kita, kemudian percikin saja. Syaratnya harus merata. Seluruh yang terkena air kencing tadi itu merata dengan air, basahan air. Itu syaratnya. Kalau tidak merata maka belum dihukumi suci, harus merata. Sama, pakai spray, semprot. Yang penting dia itu kebasahin dengan air, maka sudah dihukumi suci. Yang kedua, dan cara mensucikan najis yang ketiga, yaitu najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu nanti ada 2 macam, ada ainiyah, ada hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang ada baunya, warnanya, atau rasanya. Namanya najis ainiyah. Contohnya ada cicak kemudian buang kotoran di sini, ada kotorannya. Ini namanya najis mughalladhah, mukhaffafah, atau mutawassithah? Mutawassithah. Ainiyah atau hukmiyah? Ainiyah, karena ada warna, bau, rasa. Maka nggak harus 3 ya, salah satunya terdapatkan ada, maka namanya najis ainiyah. Itu najis ainiyah. Ada najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak terdapatkan bau, warna, dan rasa. Namanya najis hukmiyah. Contohnya, di lantai itu ada pipisnya anak kita, umur 5 tahun, pipis di lantai. Pagi-pagi kita mau berangkat kerja, buru-buru, belum sempat ngepel ya. Sore hari kita pulang, kita cari tadi mana pipisnya. Sudah kering, tidak ada bau, warna, dan rasa. Dilihat lantai sama semua, nggak ada warnanya. Baunya dicium sana sini tidak ada juga. Rasanya dijilatin, rasanya nggak ada juga. Apakah lantai kita sudah suci bersih?
Belum, hukumnya masih najis. Lagi, anak kita pipis, umur 5 tahun pipis, ini tangan, telapak tangan kita terkena pipisnya. Kemudian ambil tisu, diulap, lap, bersih, nggak ada bau, nggak ada warna, nggak ada rasa. Apakah ini tangan, telapaknya udah dikatakan suci? Belum, hukumnya masih najis. Namanya najis hukmiyah. Najis yang tidak ada bau, warna, dan rasa. Contoh, yang dibureh nih, kasur kena darah semua, terus dilap. Dilap semuanya, udah nggak ada bau, warna, rasa. Dikasih pewangi juga, wangi malah. Apakah dia udah suci? Belum. Dia itu masih najis, tetapi namanya najis hukmiyah. Nah, selama najis itu, maka kita wajib untuk menghilangkannya, mensucikannya. Itu hukumnya wajib. Kenapa? Kalau tidak kita sucikan, kemudian ini tangan basah nyentuh karpet, lantai, atau kasur itu tadi, maka najisnya ini akan berpindah ke tangan kita. Setelah itu kita lap muka kita pun kena najisnya karena basah. Itu bisa dipaham? Nah ini harus hati-hati ya. Cara bersihinnya untuk najis yang ainiyah bagaimana? Kita hilangkan dulu warna, bau, rasanya. Umpama di sini ada kotoran cicak tadi, ambil kotoran cicaknya. Sudah ambil, barulah kita siram dengan air. Kalau ini beda kan? Kalau airnya kurang dari 2 kulah, ini kurang dari 2 kulah, maka wajib kita siramkan. Wajib. Tapi kalau airnya lebih dari 2 kulah, umpama ini air 2 kulah lebih dan ini najis, mutanajis, masukkan, maka sudah bisa menjadi suci. Kalau ini jari sudah hilang bau, warna, dan rasa. Paham? Contoh, celana anak kita terkena pipis najis mutawasitoh yang ainiyah. Berarti ada basahannya toh, ada basahannya ainiyah. Kita sediakan ember kecil, ada airnya, kemudian kita masukkan ini celana, kita kucek di dalam situ, kita jemur. Sudah suci belum? Kenapa? Karena airnya kurang dari 2 kulah. Ketika air kurang dari 2 kulah terkena najis, maka seluruh air tersebut menjadi mutanajis. Bisa dipaham? Jadi selama ini ibu nyuci bagaimana? Apakah dalam ember? Harus dikocor, ya. Pakai dikocor, pakai selang supaya dia itu suci terlebih dahulu. Disucikan dulu najisnya. Jangan langsung dimasukkan ke ember. Orang-orang zaman dulu pernah lihat mesti, itu kan nyucinya dalam ember. Atau bahkan dikasih air keran ngalir, tapi bawahnya ember dan baju masukkan ke ember itu, ya sama saja. Sekarang tapi kan kalau mesin cuci yang nggak tahu kan begitu ompol terus masuk ke semua ini najis ya. Sama ya, kan? Itu najis. Makanya harus saling mengingatkan. Tapi kan kalau airnya mengalir, mengalir di mana? Mengalir kan di kerannya, bukan di embernya. Iya, di keran itu mengalir ke mesin cuci itu, terus si air yang najis itu ikut tuang ke selang pembuangan. Itu pas washnya atau pas pengeringnya? Enggak bisa. Pas wash itu tetap najis. Jadi mesin cuci yang pakai 2 tabung ya, yang pakai 2 tabung itu bisa membersihkan najis ketika kita mencucinya itu udah masukin semuanya. Belum kita cuci si bajunya, masukin aja semua. Penggilingan udah, dia tuh muter, selesai dikiranya bersih, ini baju seluruhnya menjadi mutanajis. Kemudian masuk ke pengeringan, barulah di sana air dikucurkan terus ya, selama ini mengeringkan, selama itu pula si selang ngalir. Jadi seakan-akan kita membilas satu persatu. Seakan-akan. Kalau si mesin cuci yang besar mah ya tadi berarti 2 kulah namanya. Enggak ada mesin cuci yang 2 kulah. Isi ada. Kan umpama. Kalau umpama ada mesin cuci yang 2 kulah, maka kembali lagi berubah bau, warna, rasa atau tidak? Kalau tidak berubah maka suci, kalau berubah maka tidak suci. 1 kulah itu berapa hitungannya?
panjang, lebar, dalam 50. Berapa volumenya? 50 kali. Ini kan apa volumenya? Panjang kali lebar kali tinggi kan? Iya. 50 kali 50 kali 50 gitu. Kalau kita hitung literan, itu ada yang mengatakan sekitar 220, ada yang mengatakan 260 liter. Kalau literan. Gede maksudnya. Jadi gini, cara ngitungnya itu satu dirok, ini dirok namanya. Dari ujung jari sampai siku namanya satu dirok. Ukurannya adalah satu dirok 1/4. Lebihin segini. Ini namanya satu dirok 1/4. Ini panjang, kemudian lebarnya dan dalamnya. Tergambar nggak? Kalau ibu punya ember paling besar, kira-kira ada nggak 2 kula? Ada. Paling besar ada. Ember yang paling besar atau tong yang biru itu, yang besar itu ada 2 kula. Itu. Nah, kita kembali lagi. Cara mensucikan najis ainiyah. Bagaimana pertama kali nih? Langsung praktek aja. Di bawah sini di lantai, ya bukan di karpet, di lantai itu ada pipis anak balita 5 tahun umpamanya. Bagaimana cara ibu mensucikan? Dibersihin dulu. Diambil itu pipisnya dengan kain kering, kemudian setelah itu wajib dikucurkan. Wajib dikucurkan. Kalau hanya kita ambil kain, kita peres, kita basahin, kemudian dipelkan, maka nggak sah. Wajib air mengalir. Setelah ini air 1 botol ini saya alirkan, ya, saya kucurkan semuanya ke lantai itu tadi. Apakah itu lantai sudah dihukumi bersih suci? Lihat. Enggak harus, enggak wajib mengeringkan. Walaupun basah. Maka ngelihat ini air sudah air sudah bisa mensucikan lantai itu atau belum adalah patokannya bau, warna dan rasa. Air yang ada di lantai berubah baunya enggak? Berubah warnanya tidak? Berubah rasanya tidak? Kalau berubah malah air yang 1 botol ini berubah menjadi pesing semua, maka dia belum suci. Warnanya berubah menjadi kuning, maka dia belum suci. Tambah air lagi. 1 gayung 1 ember. Kemungkinan besar tidak berubah kalau air segini. Ya, ini lantai sudah kita lap. Enggak. Kan sudah kita lap. Beda lagi kalau belum kita lap, kemudian kita kasih air gini. Nah, barulah berubah. Paham? Oke. Itu kalau najis yang ainiyah. Sekarang najis yang hukmiyah lebih mudah lagi. Ini lantai terkena pipis balita anak 5 tahun, kemudian di pagi hari, di sorenya kita tandain pakai kapur umpamanya. Nah, kapur tulis itu kita tandain, pas sore hari udah kering, tidak ada bau, warna dan rasa. Kita pulang, ini apakah sudah suci? Belum, dia masih najis, namanya najis hukmiyah. Cukup kita siram aja saat udah nggak ada bau, warna, rasa, maka dia sudah suci. Wajib dikeringkan tidak? Enggak. Sudah dia itu suci, anak kita kemudian main plesetan di sini tidak masalah. Kalau lupa apa? Tadi nggak di Syria, nggak di Kapuran, nggak di Dolan. Karena kita rusuh langsung pergi, tapi langsung kasih najis kayak perlakuan kepada najis ainiyah tadi. Aku makan kita pulang, ya Allah semuanya ke seluruh permukaan. Kalau itu menjadikan kita ragu, maka wajib siram semuanya lantai. Harus disiram. Kalau di kasur, di karpet. Nah, kalau di kasur, bagaimana di sofa? Gimana caranya? Maka kita kucurkan air aja yang di tadi. Nyuci semuanya. Enggak usah. Mencuci najis itu yang terkena saja nih, baju yang terkena najis cuman lengan depan sini saja, maka saya wajib mencuci hanya ini toh. Ini enggak wajib dicuci. Kecuali kalau tidak tahu mana yakin terkena najis, cuman nggak tahu tempatnya di mana, seperti gambaran Bu Rehni yang di rumah lantai tadi, maka wajib untuk mencuci keseluruhan.
Di kasur? Kasur masuk bau, Ustaz. Ya, makanya dikasih air itu tadi. Kalau hanya disemprot aja, itu tidak bisa mensucikan. Nah, kemungkinan besar kita ngikuti mazhab Hanafi dengan cara dijemur. Jadi ini najis bisa menjadi suci dengan ini umpama terkena najis nih, mutanajis, dia bisa menjadi suci kalau dengan cara dikeringkan oleh terik matahari. Walaupun masih ada bau. Udah, syaratnya tetap sama, hilang bau warna rasa. Kadang suka bau. Hilangin baunya. Dengan apa? Ya dengan pewangi, dengan sabun. Tapi bukan Syafi'i. Iya. Ya, ngikuti mazhab Hanafi nantinya. Ya, Ustaz, udah kasur mah berat. Kamu kasur kamu. Ya, sering lagi sama. Kucai panas, kucai ngagolah dibanjurkan, langsung rusak kasur. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ayo kan kita sholat di depan waktu itu ada kayak cicak gitu ya. Tapi kita sholat di misalkan di musola gitu lagi sabar. Apakah kita boleh melakukan sholat di situ atau harus pindah gimana? Terkena badan kita tidak? Tidak, tapi tempatnya dengan iya itu banyak cicaknya gitu. Bisa kita hindari? Bisa kita hindari tidak? Kalau umpama bisa kita hindari, boleh kita sholat di sana. Atau bahkan ketika kita sujud, si kotoran cicaknya pas di dada kita di bawah, nggak kena tubuh kita ya, itu sholat kita sah. Tapi hukumnya makruh. Tapi kalau bisa kita hindari, mending kita hindari, cari tempat yang benar-benar bersih. Nah, selama dia itu tidak terkena badan kita, maka sah. Tapi nanti sejadahnya yang mutanajis. Ya, boleh. Nah, Kena badan, badan atau baju yang kita pakai. Nah, kalau mandi sholat kena itu langsung berhenti aja. Ada kotoran. Kotorannya basah atau kering? Basah. Kalau basah langsung batal. Tapi kalau kering langsung kita sentil, buang. Yang penting membuangnya jangan sampai ngambil. Kalau ngambil maka batal, langsung enggak masalah gerakan. Dengan cara ngambil, ini ada di sini kotoran cicak kering, kita ambil gini, maka menjadi batal. Tapi kalau kita sentil tidak batal. Airnya kan pasti full penuh. Nah, ketika suku mau wudhu, ternyata ada cicak atau bahan cicak atau itu airnya akan bisa dipakai atau bisa dibuang? Fullnya ada 2 kulah tidak? Gede banget berarti ada. Air yang 2 kulah Bu, ketika terkena najis dan tidak berubah bau warna rasa, masih seperti air biasa, maka tetap suci. Tinggal buang si najisnya, kita pakai wudhu, mandi, bisa. Nah, kalau ada bangkai tikus misalnya ya, keluar ke pakai tikus ada ya kan kita mau biar jelas tikus kan itu kalau memang ke tikus nanya kayak bicara nih gini, ada perincian nih. Ini air sebotol, ada 2 kulah tidak? Tidak ada. Air yang sebotol ini ketika terkena bangkai, kemasukan bangkai, apakah air ini menjadi mutanajis semua atau tidak? Enggak, ada perincian. Si bangkainya itu mengalir darahnya atau tidak. Cara mengetahui itu bangkai ngalir darah atau tidak, kita coba ambil umpamanya apa, lalat ya, lalat kita tangkap, kita putus 1 kakinya, apakah ada darah yang mancur ngalir? Enggak, maka lalat termasuk hewan yang tidak mengalir darah. Lagi cicak ketika kita putus 1 kakinya, ngalir darah atau tidak? Tidak, maka bangkai cicak termasuk hewan yang tidak mengalir darahnya. Ini air 1 botol, ketika dibuka cicak masuk ke dalam, mati di sana, ya kan? Ini air tidak berubah bau warna rasa, masih seperti biasanya, ya kan?
maka ini air tidak dihukumi mutanajis. Kita ambil cicaknya, minum airnya. Loh, emang gitu? Biasanya kayak kopi dari kopi suami Nggak gini, Bu. Ini kan mungkin sulit dibayangkan ya. Sekarang yang real aja lah, yang sering. Di wajan penggorengan Ibu pernah ada lalat, semut, nyamuk, cicak? Nggak pernah. Yang pernah yang pernah ngalamin nih, wajan penggorengan minyaknya full, ya kan, kemudian kemasukan kecoa umpamanya, kecoa ngalir darahnya tidak, kemudian ada kecoa di sana mati, ibu ngelihat, wah sayang, minyak lagi mahal, ya kan, dibuang. Apakah si minyak menjadi mutanajis? Tidak, karena ini hewan yang tidak mengalir darahnya. Iya, disaring gitu. Iya, nggak ada. Apalagi sulit kita terhindar darinya. Untuk menghindari itu sulit. Setiap selesai masak kita harus masukin lagi ke botol. Nah itu kan sesuatu yang berat, yang sulit. Nggak berat, kata Ustaz. Kan gitu, Ustaz. Selalu ibu-ibu mah sekarang mah ada botol buat penyaring minyak. Ya, Masukin ke situ. aman. Air ketuban najis bukan? Air ketuban najis. Karena semua yang ada dari dalam tubuh kita, lebih dari kerongkongan ini ya, ke bawah, itu hukumnya najis. Kok bisa? Bisa Ustaz. Bisa lagi nolong persalinan, lagi salah ngalaman saya mau buka puasa pakai air ketuban. Bukannya pakai masker ini? Dulu aku nggak pakai belum. Oh gitu. Ya itu datang bukan lengkap, tapi ketubannya belum pecah. Pas mau dipecahkan ketubannya, lagi reposisi, pecah. Sayanya lagi bilang ke si ibu apa gitu. Allahumma lakasum. Langsung Ustaz, Masya Allah, wah kamu langsung dikeluarkan dah. Yang dikeluarkannya sejam kemudian. Ya itu pernah Ustaz, ya Allah, najisnya Ustaz. Najis hukumnya. Saya sampaikan ya, dulu kalau ngebersihnya suka di banjuran. Waktu dulu sebenarnya udah ada spray, udah belum tahu ya di banjuran. Itu saya sama tembok-temboknya. Ya kan temboknya dari keramik kan, di banjuran. Saking gue pengen gitu kalau sholat di situ juga bisa. Ya. Silakan Ibu. Bagaimana rasa air itu? Gurih. hanya ada yang tadi punya bayi tapi nggak pakai pampers, dia tuh masih pipis di celana, masih pipis di pelak. Itu cara membersihkannya itu harus seperti gimana? Apa dibersihkan dahulu atau masuk ke mesin cuci? Lebih baik dikucur dulu pakai air. Dikocor pakai air, sudah. Ini nggak harus disabun ya. Mensucikan najis tidak wajib disabun. Pakai air saja, yang penting hilang bau, warna, rasa, maka sudah suci. Baru itu kalau mau disabun masukin ke mesin cuci. Nah, perlak pun sama, dikocor aja. Yang penting hilang bau, warna, rasa, maka hukumnya sudah suci. Nah, ya. Kalau ceputin anak pakai tisu basah itu najisnya udah hilang atau kalau harus pakai air? Sebelum udah kita bahas ya, pakai tisu basah itu tidak bisa mensucikan. Kalau hanya pakai tisu kering saja, ketika memenuhi syaratnya 13-9 maka sah. Tapi kalau tisu basah maka nggak boleh. Kenapa? Karena syarat kubul atau dubur yang kita sucikan pakai batu, namanya batu ya definisinya, maka syaratnya adalah itu si kubul dubur tidak terkena cairan. Kalau sudah terkena cairan maka wajib menggunakan air. Nah, bersih tetapi tidak suci.
Jadi malah seolah-olah disayang ya. Karena kan siklus pasang Malah ngelebar kemana-mana gitu. Yang mencucinya kan dicuci katanya boleh semua baju dimasukkan ke situ sekaligus termasuk yang ada najisnya. Tapi kemudian air mengocor ke situ. Ngocor di pengeringnya, Bu, bukan yang ketika washnya. Kalau washnya nggak ngaruh, walaupun ngocor terus karena kan ada di dalam situ gitu. Tapi kalau di pengeringnya itu nanti seakan-akan dia dikocor, kan langsung turun ke bawah dia. Tapi di YouTube ada soalnya yang menjelaskan seperti itu, diputerin dulu tanpa sabun, dia yang buang baru yang keduanya baru disabuni. Oke, ini kita lihat, berpikir ya secara logika. Di sini ada dua tabung pencuci sama pengering. Tabung pencuci kita kasih air full, kita kasih baju-baju yang najis, kemudian diputar tanpa sabun, kemudian dikurangi, ya kan, bukan dikurangi, dikuras, dibuang. Si ininya bajunya itu masih basah atau tidak? Basah. Najis atau suci? Kenapa? Karena air yang ada di pencucian kurang dari 2 kula. Ya, meskipun ini kan Bu, air yang segini ini ketika kena darah 1 tetes tidak berubah bau, warna dan rasa. Apakah ini dikatakan suci? Tidak. Meskipun tidak berubah. Jadi kaidahnya air yang sedikit, ingat, air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kula. Air yang sedikit ketika terkena najis, maka berubah atau tidak berubah hukumnya najis. Syafi'iyah. Syafi'iyah. Air yang banyak berarti lebih dari 2 kula. Air yang banyak ketika terkena najis, maka dia tidak bisa menjadi mutanajis kecuali ketika berubah bau, warna dan rasa. Itu kaidahnya. Nah, kalau mesin cuci tadi di pencucian walaupun tidak berubah bau, warna, rasa, maka hukumnya tetap najis. Itu. Nah, beda dengan di pengeringannya. Kalau di pengeringan kan nggak ada air yang menggenang. Dia langsung netes ke bawah. Nah, itu seakan-akan dikocor tadi pakai air. 2, kalau 1 tabung tidak bisa. 1 tabung tidak bisa. 2 tabung. Masih keringnya kan nggak bisa dibuka, ditutup, nggak bisa pakai air. Bisa dibuka. Soalnya kan ini kan mesin cuci yang buat tabung, ini buat pengeringnya, ini buat nge-washing sama ngebersihin. Kalau kita kan nge-washingnya itu kan udah pakai rinse soap. Terus ini kebiasaan saya tadi, salah satunya itu dimasukkan si airnya itu ke situ, terus sambil dikuras air, si air itu terus keluar gitu. Si air itu terus keluar. Nah, jadi hari saya pun melihatnya, saya stop kuras airnya, si airnya itu jadi jernih. Iya. Nah, itu menurut pikiran saya itu udah bersih najisnya, karena tidak ada rasa, tidak ada bau, dan tidak warna. Setelah itu baru dibilas. Ukuran air, patokannya di ukuran air. Mau berubah tidak berubah, kembali ke patokan air. Airnya kurang atau lebih dari 2 kula. Patokannya di situ. Jadi mending kalau sedikit mending bocor berarti ya Ustaz ya. Kalau airnya kurang dari 2 kula mending pakai selang. Ya lebih baik ini baju dikocor dulu sebelum masuk ke mesin cuci. Pisahin najis tidak, yang najis dikocor baru masuk ke mesin cuci. Itu lebih aman.